bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di video kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas materi mengenai perilaku individu dan pengaruhnya terhadap organisasi. Baik, saya Sri Mariati akan membahas bagian pertama, yaitu definisi perilaku individu dan ruang lingkup perilaku individu. Perilaku individu mengacu pada tindakan, sikap, dan proses mental yang dimiliki oleh setiap orang di dalam organisasi. Hal ini mencangkup aspek-aspek seperti kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan pengambilan keputusan. Sedangkan ruang lingkup perilaku individu meliputi berbagai aspek dari motivasi dan pengambilan keputusan, hingga interaksi internasional dan pembelajaran. Memahami dan mengelola perilaku individu secara efektif dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada kinerja dan efektivitas organisasi. Selanjutnya, materi kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku individu di dalam organisasi meliputi kepribadian, persepsi, sikap, nilai, dan kemampuan setiap individu memiliki karakteristik yang unik yang berdampak pada cara mereka berinteraksi dan bekerja dalam organisasi. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku individu mencangkup lingkungan kerja, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, struktur organisasi, dan interaksi dengan rekan kerja. Lingkungan kerja yang positif dan mendukung dapat mendorong perilaku yang produktif dan inovatif. Yang ketiga yaitu interaksi kompleks perilaku individu di dalam organisasi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan faktor eksternal. Memahami dan mengelola faktor-faktor ini secara efektif dapat membantu organisasi mencapai lingkungan kinerja yang kondusif bagi pertumbuhan dan kinerja yang optimal. Kepribadian dan dampaknya dalam perilaku kerja. Yang pertama, dimensi kepribadian. Kepribadian individu dapat dikategorikan berdasarkan dimensi-dimensi seperti introvert versus extrovert, kestabilan emosional, keterbukaan terhadap pengalaman, kesadaran, dan keramahan. Setiap dimensi dapat mempengaruhi preferensi, motivasi, dan perilaku individu di tempat kerja. Yang kedua, dampak pada perilaku kerja. Kepribadian individu berdampak signifikan pada perilaku kerja mereka, termasuk cara berkomunikasi, bekerja dalam tim, mengambil keputusan, dan mengelola stres. Memahami kepribadian karyawan dapat membantu organisasi menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas. Yang ketiga, penilaian dan pengembangan organisasi dapat menggunakan alat penilaian kepribadian untuk mengidentifikasi profil kepribadian karyawan dan mengembangkan program pelatihan serta strategi manajemen yang sesuai. Hal ini dapat meningkatkan kinerja individu dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Persepsi individu dan proses pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama itu persepsi individu adalah cara mereka memahami dan menginterpretasikan
menginterpretasikan informasi dari lingkungan sekitar. Persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman, nilai, dan ekspektasi yang dapat berdampak pada perilaku dan pengambilan keputusan. Kedua, proses pengambilan keputusan adalah proses kompleks yang melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, evaluasi alternatif, dan pemilihan solusi terbaik. Faktor-faktor seperti persepsi nilai dan kepribadian dapat memengaruhi cara individu mengambil keputusan di tempat kerja. Yang ketiga, dampak pada organisasi. Pemahaman tentang proses persepsi dan pengambilan keputusan individu dapat membantu organisasi mengembangkan sistem dan kebijakan yang mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Hal ini dapat meningkatkan kualitas keputusan dan mendorong inovasi serta pemecahan masalah yang lebih baik. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan teman saya sebelumnya, yaitu motivasi, teori dan implementasi di tempat kerja. Yang pertama yaitu teori motivasi. Berbagai teori motivasi seperti teori hierarki, kebutuhan Maslow, teori 2 Herzberg, dan teori McClellan menawarkan wawasan tentang apa yang mendorong karyawan untuk berprestasi. Pemahaman tentang teori-teori ini dapat membantu organisasi merancang strategi motivasi yang efektif. Yang kedua adalah implementasi di tempat kerja. Organisasi dapat menerapkan berbagai teknik motivasi seperti memberikan imbalan, pengakuan, dan kesempatan pengembangan diri untuk meningkatkan kinerja dan keterlibatan karyawan. Strategi motivasi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi karyawan dapat mendorong produktivitas, inovasi, dan komitmen pada tujuan organisasi. Yang terakhir adalah dampak pada perilaku kerja. Motivasi yang tepat dapat mendorong perilaku positif seperti kerja keras, inisiatif, dan kolaborasi di antara karyawan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keunggulan kompetitif organisasi dalam jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu sikap kerja dan dampaknya pada kinerja organisasi. Yang pertama, kepuasan kerja. Sikap positif terhadap pekerjaan seperti kepuasan kerja dapat meningkatkan produktivitas, keterlibatan, dan tingkat retensi karyawan. Organisasi perlu memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja dan mengambil tindakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya ada komitmen organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi cenderung menunjukkan perilaku yang positif seperti loyalitas, dedikasi, dan kesediaan untuk berkontribusi melebihi tugas rutin mereka. Selanjutnya ada keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja yang tinggi menunjukkan bahwa karyawan merasa terhubung dengan tujuan organisasi dan termotivasi untuk melakukan hal yang terbaik. Hal ini dapat meningkatkan kinerja, inovasi, dan kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah dampak pada kinerja. Sikap kerja yang positif dan produktif dapat memberikan dampak yang signifikan pada kinerja individu. Tim dan organisasi perlu memahami dan mengelola sikap kerja karyawan dengan baik untuk mencapai tujuan strategis mereka. Pembelajaran organisasional dan perubahan perilaku. Yang pertama yaitu pembelajaran individu. Perilaku individu di dalam organisasi dapat berubah melalui pembelajaran dan pengembangan diri. Karyawan yang terus belajar dan memperluas pengetahuan mereka dapat mengembangkan keterampilan baru dan mengadopsi perilaku yang lebih efektif. Yang kedua yaitu pembelajaran tim. Tim yang efektif memfasilitasi pembelajaran dan berbagai pengetahuan di antara
anggotanya. Hal ini dapat mendorong inovasi, pemecahan masalah, dan pengembangan solusi kolaboratif yang dapat mempengaruhi perilaku individu dan tim. Yang ketiga, perubahan organisasi. Pembelajaran organisasional yang berkelanjutan dapat memicu perubahan perilaku pada tingkat individu, tim, dan organisasi. Organisasi yang mendorong budaya belajar dan perbaikan terus-menerus cenderung lebih adaptif dan tanggung dalam menghadapi tantangan. Yang selanjutnya yaitu konflik internasional dan strategi penanganannya. Yang selanjutnya yaitu konflik interpersonal dan strategi penanganannya. Pertama, sumber konflik. Konflik interpersonal di tempat kerja dapat ditimbul dari berbagai sumber, seperti perbedaan tujuan, gaya, komunikasi, atau temperamen individu. Memahami agar penyebab konflik adalah langkah penting dalam mengelola secara efektif. Yang kedua yaitu strategi penanganan. Organisasi dapat menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi konflik, seperti negosiasi, kompromi, kolaborasi, atau mediasi. Pendekatan yang tepat tergantung pada situasi dan karakteristik pihak yang terlibat dalam konflik. Yang ketiga, dampak pada perilaku. Penanganan konflik yang efektif dapat mengurangi dampak negatif pada perilaku individu dan tim, seperti komunikasi yang buruk, rendahnya motivasi, dan penurunan produktivitas. Sebaliknya, resolusi konflik yang berkonstruktif dapat membangun kepercayaan dan kerjasama yang lebih baik. Efektivitas organisasi. Yang pertama itu aspek perilaku, keperadaan dan persepsi. Dampak pada organisasi yaitu mempengaruhi cara individu berinteraksi, mengambil keputusan, dan beradaptasi dengan lingkungan kerja. Yang kedua, motivasi dan sikap. Berdampak pada tingkat keterlibatan, produktivitas, dan komitmen karyawan terhadap tujuan organisasi. Ketiga, pembelajaran dan perubahan. Mendorong organisasi untuk terus berinovasi terhadap beradaptasi dan meningkatkan efektivitas jangka panjang. Yang keempat, itu konflik interpersonal. Dapat menghambat kolaborasi dan komunikasi, tetapi dapat diatasi dengan strategi penanganan yang tepat. Dalam kesimpulan, perilaku individu di dalam organisasi memiliki implikasi yang luas dan kompleks terhadap aktivitas organisasi secara keseluruhan. Memahami dan mengelola perilaku individu secara strategis dapat membantu organisasi mencapai tujuan mereka dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang.